Hai adik-adikku semuanya, yang cantik-cantik, yang keren-keren, yang ganteng-ganteng. Kembali kakak hadir untuk menemani kamu bagaimana gampang atau mudah memahami hukum Kirchhoff. Ya, kita bahas lewat soalnya ya dek ya. Oke, yuk kita lihat. Ada rangkaian tidak sederhana, ya. Bukan rangkaian sederhana nih. Kalau sederhana biasanya rangkaiannya cuma satu loop. Ini tidak sederhana, berarti lebih dari satu loop. Oke, ya. Seperti kalian lihat, ini penting sekali. Bagaimana cara gampang kita mengerjakan penyelesaian rangkaian ini dengan menggunakan hukum Kirchhoff. Ini pertama kita buat titik-titik dan kita buat nama-nama. Karena ini kita membuat jejak berarti ya. Ini titik-titik. Ini nama-nama. R1, S1, R2, R3, R3 ya. Itu nama-nama. Oke. Ini kakak bikin ini titik E, titik F. Ya, oke. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari, ditanya atau mencari ya, ditanya berapa kuat arus pada R1 atau I1, berapa kuat arus pada R2 atau I2, berapa kuat arus pada R3 atau I3. Oke, pertanyaan berikutnya adalah berapa beda potensial antara titik D dan E? V, D. Berapa beda potensial antara titik D dan B? Juga V, DF. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin yang akan muncul ya, yang akan ditanyakan. Jadi kita bahas. Oke. Cara mengerjakan soal ini adalah kita menggunakan dua rumus hukum Kirchhoff. Ya, dua persamaan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff pertama, hukum Kirchhoff yang kedua. Hukum Kirchhoff pertama adalah mengatakan jumlah kuat arus yang masuk ke titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang. Terus persamaan Kirchhoff yang kedua adalah jumlah baterai ditambah jumlah tegangan hambatan sama dengan 0. Oke, mari kita terapkan persamaan Kirchhoff ini untuk soal di sebelahnya ya. Langkah pertama adalah cara memakainya. Buat arah loop sembarangan. Buat arah loop atau arah arus sembarang, bebas. Oke ya, bebas. Mau putarannya searah jarum jam, mau berlawanan jarum jam, bebas pokoknya ya. Tapi kakak punya saran deh, sebaiknya ya lakukanlah membuat arahnya seperti gini ya. Ini di sebelah kiri searah jarum jam, sebelah kanan berlawanan. Ya, oke. Lalu kita terapkan pada rangkaiannya. Berarti ini begini, ya. Terus di bagian yang kanan begini. Mengikuti ini, ya. Di kiri kanannya sudah. Lalu di tengahnya gimana? Gabungan antara kuat arus ini, kuat arus ini.
Ya, itulah arah arus listriknya. Lalu kita kasih nama, dek, jangan lupa. Ini kita berhak memberi nama I1 karena pada cabang 1 ini I2 kuat arus pada cabang 2, ini berarti I3 kuat arus pada cabang 3. Oke, perhatikan ya, perhatikan arahnya. Sekarang mari kita terapkan satu persatu dari hukum atau persamaan Kirchhoff, ya. Oke, yuk kita masukkan persamaan di sini. Untuk memasukkan persamaan ini kita harus tahu titik cabang. Jadi boleh kita ambil D, boleh kita ambil E, titik cabang. Nah, dari situ akan terlihat siapa saja yang harus masuknya, yaitu I1 dan I3. Ya, I1, I3. Yang keluar adalah I2. Oke, kita dapat persamaan I1 dan I3. Kita dapat I2. Inilah persamaan 1. Oke, sekarang kita buat persamaan lagi dari hukum Kirchhoff yang kedua untuk rangkaian tertutup, ya. Oke, kita lihat satu-satu. Ini loop 1, ini loop 2. Ini loop 1, ini loop 2. Di loop 1 kita masukkan persamaan ini. Apa saja sigma E nya di loop 1? Ada E1, ada, oh nggak ada ya, E2 nya nggak ada, berarti kita E1 aja kita buat. Begini aja, E1 ditambah di loop 1 I kali R apa saja. Loop 1 ya, ternyata ada I1 kali R1 dan I2 kali R2. Sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Loh, kok dua-duanya positif? Ya, karena searah dengan arah arusnya. Ya, searah dengan arah arus. Lo tinggal kita masukin berapa S1-nya? S1-nya kita masukin 4. Nah, di sini hati-hati kita masukinnya ya. 4 volt itu minus. 4 volt minus. Kenapa minus? Karena arah loop kita pertama kali ketemu dengan tanda minus S1. Itulah kita masukin minus. Kemudian ditambah I1 kali R1, 2 kali I1, ditambah I2 kali R2, 1 kali I2. I2 saja sama dengan 0. Oke, kita dapat persamaan yang kedua. Cukupkah? Enggak cukup, karena aturan matematik bilang kalau ada 3 variabel, yaitu I1, I2, I3 yang ditanya, maka kita butuh paling sedikit 3 persamaan. Berarti kalau begitu kurang 1 lagi ya. Dari mana kita ambil 1 lagi? Dari loop yang kedua. Tadi loop pertama, sekarang loop kedua. Di loop yang kedua. Oke. Ya, kita pastikan kita pakai rumus ini, sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Oke, kita terapkan. Di loop 2 sigma E-nya apa saja di loop 2? Oke, ternyata di loop 2 sigma E-nya adalah, oke, kita geser lagi, tadi nggak kelihatan deh ya. Ternyata cuma E2, kita masukin E2. Oh sorry, bukan E2 nya nggak ada, kosong. Ya, E2 nya nggak ada di sini, kosong, 0.
E3, kita masukkan E3. Ya, ditambah arus dan hambatan yang melewati loop yang kedua. Ada apa saja? Oh, ada I2 dikali dengan I2. Ada I2 dikali dengan I2 dan ada I3 melewati R3. Kita kalikan, ada I3 melewati R3 sama dengan 0. Oke ya. Yuk, sekarang seperti di loop 1 kita lihat dia plus atau minus nih. Kita lihat lagi ya. Yuk kita lihat arah loopnya nih. Oh, kakak salah bikin arah. Ini gini ya. Atau gini deh. Nah, gitu ya. Nah ini lihat. Arah loopnya pertama kali ketemu dengan tanda minus E3. Ini kita bikin minus. Ya, selesai semuanya. I2 dan I3 nya searah loop. Jadi dua-duanya positif. Lalu kita masukkan angkanya min 6 tambah I2 kali R2. R2 nya 1 jadi I2 ditambah I3 R3. R3 nya 3 jadi 3 I3 sama dengan 0. Yeay, kita dapat persamaan yang ketiga. Cukup ya, cukup untuk mencari I1, I2, I3 karena kita dapat 3 persamaan 1, 2, dan 3. Begitulah matematik bilang ya. Oke, sekarang apa langkah kita? Kita adalah mensubstitusi substitusi persamaan 2 dan 3. Oke, kita lihat persamaan 2 dan 3 ya. Terus kemudian setelah disubstitusi, langkah berikutnya adalah yang ditanya apa sih? Oke, yang ditanya apa? Itu kita dahulukan. Misalkan ditanya I1 duluan ya. Oke, kita cari I1 duluan. Ya, cara gimana? Dengan memperhatikan dua persamaan ini. Dua persamaan yang enggak seragam. I1 di sini, I2 di sini, tapi di sini I2 dan I3 tidak seragam. Ya. Prinsip substitusi adalah seragamkanlah dua persamaan ini tanpa menghilangkan I1. Kenapa? Karena I1 yang ditanya. Oke, jadi kita seragamkan. Kita tulis ulang sekarang dua persamaan tadi. Min 4 ditambah 2I1 ditambah I2 sama dengan 0. Ya. Kita turunkan lagi di sini biar terlihat lebih mudah. Ini kita bikin I2 ditambah 3I3 sama dengan 0. Oke, kita sudah susun. Ya, dengan demikian kita bisa melihat dengan gampang. Kalau ditanya I1, kira-kira apa ya nih yang kita mau habiskan? Lihat aja di sini. I1 berteman dengan I2. Di bawahnya I2 berteman dengan I3. Kalau begitu kita habiskan I3. I3 harus kita ganti. Bagaimana cara mengganti I3? I3 harus kita ganti sama dengan, dari mana kita gantinya? Dari persamaan 1. Ya, dari persamaan 1 I1 ditambah I3 sama dengan I2. Berarti I3 adalah I2 dikurang I1. Oke, nanti kita masukkan ya. Oke, kita tulis ulang dengan spidol yang berbeda supaya kelihatan tidak membosankan dan kelihatan cantik. Oke, min 4 ditambah 2I1 ditambah I2 sama dengan 0. Min 6 ditambah I2, oke, ditambah 3. I3 nya kita ganti dengan I2 dikurang I1. Oke, ini namanya kita menyeragamkan ya. Dengan sudah seragam kita nanti bisa mengeliminasi ya.
Oke, di sini kita mensubstitusi agar dua persamaan ini seragam, ya. Nah, setelah itu kita eliminasi. Oke, kita tulis ulang deh ya. Kita tulis ulang deh. Oke, kita tulis ulang. Jadi ini min 4 ditambah 2i 1 ditambah i2 sama dengan 0. Nah, ini min 6 ditambah, nah lihat, ini i2 di sini ada 3i2, jadi i2 ditambah 3i2 jadi 4i2, ya, 4i2 di sini kita tulis 4i2. Oke, nah di sini ada lagi deh, 3 dikali min 1, jadi min 3i1. Oke ya, gitu, sama dengan 0. Oke, sudah seragam sekarang, jadi bisa dieliminasi. Bagaimana kita mengeliminasinya? Kan ditanya S1, ya, berarti yang kita eliminasi, yang kita lenyapkan, yang kita hilangkan adalah I2. Bagaimana cara melenyapkannya? Ini dikali 4, ini dikali 1. Ya, ini nanti dikurangin. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita kalikan dulu 4 min 16 ditambah 4 kali 2 8i1 ditambah 4i2 sama dengan 0. Oke, kita ganti warna lagi deh, warna merah ya, supaya nggak membosankan. Hidup ini dinamis deh ya, jadi nggak membosankan. Ini 1 kali min 6 ditambah 1 kali min 3i. Oke, jadi min 3i1 ditambah 1 kali 4i2 sama dengan. Lalu jangan lupa kita kurangi sekarang ya. Kita kurangi. Min 16 dikurang min 6. Jadi sama saja 16 min 16 ditambah 6. Sama aja. Jadi 10 min. Nah, min 10 jadinya ya. Oke, lalu ini 8i1 min 3. Jadi plus 11 ditambah ini habis 0 ya, ditambah 0 sama dengan 0. Oke, kita dapat hitungan yang sederhana. Jadi 10-nya kita pindahin, jadi min 10 jadi 10, 11i sama dengan 10. Jadi i1-nya berapa? 10 per 11 ampere. Yeay, dapat ya. Oh, hasilnya positif, berarti arah loopnya benar ya, arah loopnya atau arah arusnya benar karena hasilnya positif. Nah, begitu dapat I1 deh, mencari yang lain juga tinggal gampang deh ya. Tinggal apa? Tinggal gampang ya, tinggal masukin I1. Misalkan kita mencari I2, nah, berarti kita masukin persamaan yang ada I1 dan I2 nya. Itu persamaan yang mana? Nah, kita kembali lagi ke persamaan nomor 2 nya ya. Kita kembali ke persamaan nomor 2 untuk mencari 2 karena I1 udah kita dapat ya. Udah ketemu. Oke, yuk kita lihat. Sekarang kita mencari I2. Kita tulis ulang persamaannya. Geser lagi deh, enggak cukup ya. Kita tulis ulang persamaan 2. Persamaan 2 itu gini. Min 4 ditambah 2i1 ditambah i2 sama dengan 0. Nah, harga i1 udah kita dapat deh ya, maka nanti kita akan dapatkan harga i2. Jadi min 4 ditambah 2 i1 nya 10 per 11 ditambah i2 sama dengan 0. Oke, dari sini kita dapatkan I2 itu adalah min 4 kita pindahkan jadi 4, min kita pindahkan plus kita pindahkan jadi min 20 per 11. Ini sama artinya kita
menyebutnya kita samakan 11, ini jadi 44 dikurang 20 sama dengan 44 dikurang 20, 24 per 11. Inilah arus I2 nya. Lalu bagaimana dengan arus I3? Arus 3 bisa kita cari lewat persamaan 1 deh. Ya, I3 itu kan persamaan 1 yang gini deh. I1 ditambah I3 sama dengan I2. Jadi I3 nya adalah I2 kurang I1. Kita masukin I2 nya berapa? I2 nya kita dapatkan tadi 24 per 11. Berapa I1 nya? I1 nya 10 per 11. Jadi 14 per 10. 14 per 11. Inilah hasilnya ya. I1, I2, I3 kita dapatkan dengan harga positif semuanya. Itu artinya arah arusnya yang sebenarnya sama dengan arah arus yang tadi kita buat sembarang ya. Jadi arah arus yang kita buat pertama kali adalah benar. Kenapa benar? Karena hasilnya positif. Oke, gitu deh ya. Baik, sekarang pertanyaannya berikutnya adalah berapa beda potensial antara dua titik yaitu D dan E. Nah, berarti kita menggunakan hukum Kirchhoff untuk rangkaian terbuka ya. Oke, jadi kita tengok sedikit aja deh ya. Kita potong sedikit aja karena yang ditanyakan ini titik D. Di titik D itu ada hambatan. Ini E. Ya, kita tahu DE adalah cabang kedua, berarti di sini arus mengalir I2 dan arahnya begini deh, benar. Karena tadi kita dapatkan D positif kan. Berarti benar, arah loop yang kita buat adalah benar I2. Jadi ke bawah. Nah, dengan demikian kalau kita pakai hukum Kirchhoff 2 untuk rangkaian terbuka, maka sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan VDE. Adakah di jalur ini E-nya enggak ada, berarti 0 ditambah I kali R, I2 melewati R2 sama dengan inilah VDE-nya. Ya, inilah VDE-nya. Oke. Berapa I2-nya? I2-nya sudah sesuai dengan arah yang kita buat, arah loop yang kita buat, arah sembarang yang kita buat. Kebetulan kita buat sembarang tapi benar, berarti arahnya ke bawah. Ini adalah arah positif. Ya, hasilnya positif. Jadi 24 per 11 dikali R2-nya. R2-nya itu adalah sebesar tadi berapa ya? Coba kita lihat 50. R2-nya itu sebesar 1 ohm ya, R2 nya sebesar 1 ohm. Jadi inilah tegangan atau beda tegangan antara dua titik D dan E, yaitu sebesar VDE nya adalah 24 per 11 volt. Yeay, semua dapat ya, semua dapat. Oke, adik-adikku semuanya ya. Ternyata begitu caranya untuk mengerjakan soal atau rangkaian yang tidak sederhana, alias soal yang lebih dari satu loop, yaitu 2 loop. Kita nggak bisa lagi kalau soal begini ngerjakan pakai hukum Ohm. Jadi kita gunakan hukum Kirchhoff. Ya, langkah-langkahnya supaya gampang kita mengerjakan soal adalah buat jejak-jejak. Jejaknya berupa titik-titik dan nama-nama. Ya, misalkan ini R1, R2. R1, R2, R3 itu nama-nama namanya. S1 dan E2 itu juga nama-nama. Oke, segitu aja dariku. Semoga bermanfaat. Bye.